Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasulullah. Amma ba'du, bishrah lana sadrana wa nuqadatan min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahlan. Kepada ibu sidang jemaah Isya yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berkumpul di musala Al-Ka'bah. Kemudian salat dan salam kita doakan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu sidang jemaah, hari ini pada Isya kamu disampaikan untuk datang berkenaan dengan pelaksanaan kurban, pelaksanaan kurban. Dan dalam bahasa tadi disampaikan rapet bau, jadi awak menjadi rapet penjelasan kepada ibu sedang dengan dirahmati Allah. Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hajj ayat 28. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir." Allah ucapkan dalam surat Al-Hajj ayat 28 supaya mereka menyaksikan, dia syahadu, apa yang mereka saksikan, manafi' lahum, berbagai manfaat bagi mereka, sehingga dengan mereka menyaksikan banyak manfaat yang mereka saksikan tersebut, yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, mereka akan menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah Allah tentukan. Terhadap apa yang sudah Allah rezekikan. Jadi Allah suruh dia syahadu, kalian saksikanlah di hari-hari tertentu. Kemudian apa yang disaksikan, banyak manfaat yang Allah berikan. Kapan? Di hari-hari tertentu. Apa itu yang disebut sehingga kita bersyukur kepada Allah di hari-hari tertentu? Min bahimatil an'am, rezeki yang Allah kasih dari binatang ternak. Inilah kurban. Jadi kita disuruh menyaksikan kurban, sama-sama menyaksikan kurban dari musim jiwa, supaya kita mengetahui ada rezeki Allah dalam bentuk binatang ternak. Kemudian kata Allah, fakulu minha, mereka kalian makanlah yang kalian saksikan itu dari rezeki Allah yang diberikan. Wa aqimul ba'isa al-faqir, dan berilah makan orang-orang yang fakir. Nah, ini dalil di antara kita disuruh bersama-sama melaksanakan kurban tersebut. Kemudian dalil yang paling umum lah, inna a'tayna kal-kautsar. Semoga Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian. Fasholli li rabbika, maka salatlah kepada Allah, wanhar, lakukanlah pemotongan, yaitu berkurban. Ini dua dalil yang kuat tentang pelaksanaan kurban syariat yang kita laksanakan. Nah, kemudian kurban disebut juga Idul Adha. Id artinya hari raya yang berulang. Kata ada yang mudu, idan artinya kembali. Jadi kembali berulang sekali setahun. Ayat berulang sekali setahun. Dari kata doa yaitu menyembelih, mengulang-ulang sekali setahun menyembelih. Kalau Id Fitri, Id berulang setiap, ada yang kembali berulang. Ada yang berulang Fitri. Apa itu Fitri? Berbuka. Puasa itu berulang berbuka. Nah, sekarang Idul Adha, berulang untuk melakukan penyembelihan. Disebut juga kurban dalam artian
Dari kata qaraba yaqrabu qurban, artinya dekat. Jadi karaju menyembah itu adalah untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi asal kata qurban dari qaraba yaqrabu qurbanan, yaitu dekat. Qurban masdar, hasil dari pekerjaan. Kalau kita mendekat, dapatlah kedekatan dengan Allah. Tapi begitulah kondisi di mana tempat. Ini tidak menyebut di mana sampai di kampung pun dulu pada itu sedang. Begitu banyak problematika tentang berkorban yang terjadi. Padahal makna korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi terkadang terjadi silang sengketa sehingga justru tambah jauh dari Allah SWT. Nah, ini yang perlu kita pahami di awal. Itu mengharapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, tentu dengan cara yang Allah tunjukkan, baik melalui dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu sidang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, problem yang terjadi itu langsung Bapak dan Ibu biasanya dua hal. Indah di situ di kampung juga mohon maaf terlambat dengan jemaah saya bisa dan sedikit sama kita sampai membahas korban tidak ingin sampai yang terjadi bahkan berhubungan tak membahas itu berbeda Bapak dan Ibu sidang jemaah. Zaman dahulu belum terjadi kemajuan teknologi sehingga pemahaman itu dalam lingkup kajian-kajian yang diterima. Terima kajian sesuai dengan kebiasaan itu dan diterima. Zaman sekarang kemajuan teknologi sudah menyebar begitu banyak. Dan dalam kondisi itu mulailah tersampaikan kepada kita. Nanti tinggal kita memilih. Lain paham jawab dan itu bagian dari tuntunan ajaran agama, atau nanti kita akan sampai di titik mengikuti apa yang besok kita lakukan, meskipun itu nanti bertentangan dengan ajaran agama yang kita selama berjalan. Ini kalau baru tahu Ustaz, mungkin sampai di situ dulu pengetahuan kita Bapak dan Ibu sekalian. Dua hal yang paling besar dalam permasalahan korban. Satu, korban ini muncul masalah karena dilaksanakan dalam bentuk kepanitiaan. Kalau di zaman Rasulullah SAW, siapa yang berkorban ini selesai sampai selesai. Nyoba dia, nyoba sihan, nyoba lagi. Diawak di kumpulan, dibuat kepanitiaan, diuruskan, lalu di situ muncul masalah. Masalah pertama yaitu tentang upah dari korban. Masalah kedua biasanya paling umum adalah menjual kulit dari korban. Dua ini yang paling penting bagi manusia. Kita bahas yang pertama berkenaan mengambil upah dari daging korban. Bapak dan Ibu sedang dalam dirahmati Allah. Karena pekerjaan ini kepanitiaan, maka panitia itu wakil dari peserta. Dek karena peserta namanya diwakilkan kepada orang, maka orang yang diwakilkan itu tentu biasanya dia mendapatkan upah dari perwakilan yang dikerjakan tersebut dalam bentuk kepanitiaan. Maka Bapak dan Ibu sedang jemaah, garis merah yang ingin kami sampaikan, tidak apa-apa mengambil upah. Boleh. Yang orang minta tolong mengajukan kerja waktu, wajar wajib upah. Tidaknya minta orang itu ternyewa mengewa. Kan ditolongannya kerja Bapak dan Ibu sedang jemaah. Cuma yang jadi masalah adalah dalam kepanitiaan biasanya upah itu diambil dari bagian daging hewan kurban. Di sini jadi permasalahan. Bapak dan Ibu sidang yang dirahmati Allah. Kita simak sabda Rasul SAW, mungkin sudah berserak-serak di media sosial yang berkenaan dengan ini. Tapi
tapi tidak apa-apa kita sampaikan. Hadis tentang melarang mengambil bagian upah dari hewan kurban ini hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali ini disuruh oleh Rasulullah untuk mengurus kurban. Simak bahasa di sini, kata Ali bin Abi Thalib menceritakan amarani, amara ya'muru, memerintahkan kepadaku. Jadi diperintah oleh Nabi Ali bin Abi Thalib. Apa yang diperintahkan? Rasulullah SAW memerintahkanku, kata Ali bin Abi Thalib, an aquma ala budnihi. Aku melaksanakan budnihi, unta kurban Nabi SAW. Jadi Nabi juga mewakilkan. Sama ketika awak kurban wakilkan orang lain mengelola. Cuma bedanya dibentuk kepanitiaan. Kalau di masa Nabi ini si Ali saja yang disuruh Nabi mulai. Bahasa awalnya kepada Nabi Ali, baiklah, aku untuk tolong laksanakan kurban ini. Lalu diceritakan oleh Ali bagaimana ia melaksanakan kurban Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ini wanita kerjakan an-aku ma'ala budni, kerjakan terhadap wanita kurban. Apa yang dikerjakan? Satu, antasaddaqa bilahaniha, tolong sedekahkan dagingnya, kata Nabi Muhammad SAW kepada Ali, bagikan daging ini untuk bersedekah. Kemudian wajuludiha, juga dengan kulitnya sekalian. Jadi ini dia jadi tujuannya untuk rekod kerajuan untuk kurban bagian dari yang itu sedekah. Lalu dengan jelas Nabi bilang wajuludiha, kulitnya masuk termasuk yang juga disedekah. Kemudian wa ajillatiha, ajillah itu artinya perhiasan. Jadi memang unta di zaman Nabi itu kalau mau dikurban dia dikasih pelana diberancang dari kulit kambing biasanya untuk tampil kedua, atau dirampok punggung untuk bapak dan ibu sedang sampai perampok punggung untuk pun ketika Nabi masuk dari bagian sedekah. Kemudian kata Nabi itu perintah 3 hal. Satu, kerjakan kurban terhadap unta ini, dagingnya sedekahkan, kulitnya sedekahkan, kemudian pelana yang di atas punggung unta itu juga sedekahkan. Lalu masuk larangannya, tapi dicegah la u'tiyal jazaa'a minha, jangan sekali-kali ambil jazaa, bukan sendiri yang ditolongkan untuk menyembelih, itu upah dari dagingnya. Maka makna tukang sembelih ini adalah orang yang mewakilkan terhadap kegiatan penyembelihan, termasuk di situ media, tukang tungkai, tukang dabir, tukang bagi daging, tukang cacar tulang, semua termasuk di situ. Kemudian kata Nabi, sampai Nabi menegaskan di akhir hadis, nahnu, kami nama kurban, cakap nukti min indina, kok kau pak jangan dia dari daging kurban tersebut, tapi kami kecil nukti, kami ada min indina, dari sisi kami lo khusus, artinya di luar daging kurban. Jadi bahasanya kita ganti, bukan melarang lupa, boleh lupa, bahkan harus lupa mungkin karena adalah membantu pekerjaan. Cuma janganlah upah itu diambil dari daging kurban. Kalau upah boleh bapak dan ibu sekalian. Kalau jadi orang yang waktu dari pagi sampai sore untuk mengajukan bagian dari ibadah awak, tentu tidak mungkin awak karya-karya. Karena Nabi di akhir hadis nukti min indina, kami ada upah dari sisi kami sendiri, dari uang saku kami, tidak dari daging kurban, kata Nabi SAW. Bahwa keadaan sedang jemaah ini yang menjadi permasalahan. Jadi apa hukumnya ketika kita memberikan daging kurban sebagai upah? Haram. Haram. Ini masalah yang pertama. Sangat jelas hadisnya, sangat jelas sekali. Sama halnya yang terjadi di benua ampunan, dan hanya di siku awal juga. Pada luar juga itu konflik. Mereka juga mengatakan salah buya-buya kami dapat dari Ibrahim bin Rabi'. Kemudian dapat dari sana dari sini. Mungkin kondisi masyarakat Pak itu berbeda dari waktu itu.
Kami coba dibuat samakan dalam bahasa. Kemudian disampaikan oleh nenek mama di zaman itu. Dulu yang mengarajuan dan yang kurban adalah peserta kurban pada waktu itu. Di zaman ini awal dulu. Siapa nama kurban? Ini nama mengarajuan. Jadi bagian itu yang dibawa pulang. Bagian itu sebagai peserta kurban sekaligus yang mengarajuan dan yang kurban. Cuma zaman berganti. Ini permasalahannya tidak di panitia saja, termasuk permasalahannya di peserta. Peserta zaman sekarang ini berkurban tu negara yang baik, kemudian cari ada Jawa, ada bagian, itu pulang ni. Ini tunggu bila. Banyak itu Ustaz. Ayo. Jadi yang banyak ini yang kurban tu yang dari rantau Ustaz. Kondisi kita yang seperti itu membuat pekerjaan pelaksanaan kurban memang full diwakilkan. Bisa dipecah 80% sampai 90% diwakilkan ke orang. Nah, jadi pergeseran nilai dari zaman dulu zaman sekarang dengan kondisi dulu si pekerja itu adalah si pekurban, orang yang berkurban, di situ terjadi pergeseran. Sehingga ketika zaman sekarang terjadi si pekerja itu bukan orang yang berkurban, bahkan kalau barang gua pada minggu sedang jemaah, si pekurban itu hadir di waktu itu. Nyu cari pekerja sudah. Jadi kalau satu jauh 7 orang, 7 pekerjaan. Yang si pekurban itu pada hakikatnya bisa merajuan, tapi nyu carian orang yang untuk merajuan. Nah disitulah yang jadi permasalahan. Jadi untuk menghukum orang-orang dulu itu salah lah memakan banyak dan haram. Tak pada jawab kamu Buya Muardi Muhammad atau yang lebih tua dari beliau Buya Nabi Fatih yang mendirikan pondok. Apakah nak tahu jawab kamu? Pergeseran kondisi masyarakat itu terjadi Bapak dan Ibu yang dirahmati. Jadi perbedaan lalu akan disampaikan oleh orang ikut sebenarnya gotong royong. Kan biasa orang bawa pulang sama-sama bekerja. Nah, cuma pertanyaan bagi yang ikut gotong royong dan yang tidak ikut gotong royong, apakah orang yang tidak ikut gotong royong akan dapat bagian yang sama di orang gotong royong? Apa akan jadi orang? Tidak kerja lama semua dia. Ya berarti itu bukan gotong royong, upah dari apa yang sudah dia luangkan terhadap waktunya. Lain cerita lo dilasi ya saja joyong. Dilasi itulah dituang bara jumlah kupon 500. Biko diasyangkan dari 500 itu sekitar beberapa bungkus lagi. Biko nang sekarang itu ya nak pulang duduk asyik di situ sampai habis kupon lagi. Biko nang kerja tadi yang bola saya lupa. Nah ini duduk menunggu tu kalau yang gotong royong tu kan pulang. Namanya gotong royong tak ada yang diharapkan. Tapi ketika dia menunggu, dia ingin mendapatkan bagian dari apa yang telah dikerjakan. Tapi kalau yang tidak bakar aja, jo yang bakar aja dapat, mungkin bisa dikejar gotong royong. Kalau lah tadi kan ada hadisnya mengatakan yang situ korban kan sudah bersedekah, itu lafaz Ustaznya. Sementara yang untuk panitia mewakilkan ke pekerja itu sedekahkannya untuk pekerja boleh. Ya. Wak sedekahkan lo untuk pekerja dari si dari yang peserta. Peserta kan sudah mendapatkan itu dari peserta itu dia sedekahkan. Ini sudah sedekahkan dari yang kau kecil Nabi. Dia kan dari kulit dan dagingnya. Daging. Kemudian si peserta mensedekahkan kepada si pekerja. Panitia atau si pekerja. Panitia disedekah. Nah, sedekah itu Bapak dan Ibu sidang jemaah, pemberian sesuatu kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaan, ketika si panitia tadi ketika ada orang lain tidak masuk panitia, apakah akan dapat bagian dari seperti panitia? Tentu jawabannya tidak panitia ada bagiannya begini. Maka sedekah itu tidak bisa dibilang sedekah. Karena sedekah itu muncul karena ada pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Jadi dikunta, ujung-ujungnya kau upahnya apa oleh hadiah. Sama juga hadiah itu diberikan kepada siapa saja. Tapi kalau ada unsur yang dia kerjakan sebelumnya,
sehingga dilafalkan sedekah atau hadiah, maka asal perbuatan bekerja itulah yang jadi dasar untuk disedekahkan, ya upah. Jadi pemerintahnya banyaknya di situ. Nah ini yang jadi problem kita pada Ibu sedang dimaksudkan. Nah kembali kita ke awal masalah, bukan upahnya. Kata Nabi di ujung hadis, nu'ti min indina, kami kasih dari sisi kami. Kok korban 28, laki-laki 29, 100.000 untuk korban. Ya orang kok tak lalu menyumpah, itu nyuruh dari yang ahli situ dekat di sini. Kalau bakso di Padang Dua di sini orang ayam itu lagi. Ini yang kunci. Kemudian yang akan dikasih panitia di daging itu pun dah sampai di rumah. Ini sampai ke rumah. Dan lo yang dari daging. Cuma kenapa harus daging pula ya? Nah ini yang jadi masalah. Di dua yang sudah kita amati, satu soal salahkah orang-orang kita dulu? Mungkin salah satu jawabannya adalah pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat. Karena zaman sekarang orang maunya praktis, penitia mau itu. Nah kemudian yang kedua jawaban sedekahkan dibilang di awal hadis, antasaddaqal umma. Sedekahkanlah dagingnya masjid Nabi. Nah disedekahkan lolah ke panitia. Maka sedekah kepada orang yang dapat kupon masyarakat itu sedekah. Karena tak sekolah masyarakat yang satu baju. Tapi sedekah kepada panitia karena panitia bekerja. Makanya muncul bahasa sedekah tadi. Maka sedekah itu akan lari kembali ke upah dulu. Nah itu beda antara sedekah dengan ujrah upah. Itu salah satu bapak dan ibu sidang yang Ustaz, baca Ustaz. Kalau kebiasaan kami di Belangkambang Ustaz, biasanya makan bersama Ustaz. Dagingnya kami ambil dari korban. Apakah itu haram atau tidak Ustaz? Kalau untuk bagian makan bersama, di dalam makan bersama itu ada panitia, ada masyarakat, ada siapapun. Masyarakat Ustaz. Iya, Pak. Dan siapapun tidak terlarang untuk makan, asal masyarakat orang Padang Luar. Itu masuk keridhaan yang peserta kurban. Kalau ridha bagian dari sedekah. Ya kalau orang korban itu pasti ridho Ustaz. Dia korban. Kalau mungkin korban tidak ridho. Jadi korban dia Ustaz. Ridha bagian di atas itu dipakai untuk yang makan bersama. Aku kan baru tidur Ustaz. Tadi yang mau dengar seperti itu, ada yang lapor itu. Aku mau tanya ke Ustaz, haramkah makan daging untuk bersama itu apa tidak? Boleh. Karena ada yang ngecek itu haram. Dan haram tuh. Ini berbeda antara sedekah untuk makan bersama dan sedekah untuk pemberian panitia tadi. Tuh ada perbedaan di siapa aja makan. Kalau yang makan tuh lah satu dan satu yang kerayo tadi macam dia di Jawa ini tadi no. Dari rumah sih tidak baik juga ya rumah aja kan. Makan aku setelah aku ada orang mengajar mungkin saja. Aku tidak di rumah dari. Biasanya itu Ustaz, ibu PKK yang masak untuk kami yang kerajo Ustaz. Itu boleh. Kan makan di surau ramai-ramai. Makanya ada yang mengatakan itu daging itu haram. Dan sampai yang haram karena berbeda dengan upah yang mengenai panitia tadi. Makanya di Nagai Padang Dua itu khatam kaji itu dikaitan dengan Idul Adha. Sehingga alek khatam kaji itu makan bersama setelah melakukan pawai itu diambil dari bagian daging kurban. Sehingga sedekahnya tersampaikan untuk masyarakat banyak dan bahkan sudah dimasakkan. Biasanya beberapa negara Padang Dua yang kaitkan khatam kaji itu Idul Adha. Kami di Padang Dua masih mengajar seperti setiap Idul Adha khatam kaji. Diambil bagian daging kurban, minta keridhaan sama yang berkurban. Yo, rata-rata dia lah, karena itu bagian dari sedekah. Berbeda masalah dengan panitia yang bekerja tadi, jadi akan bahasanya sedekah. Nah, itu poin yang pertama mengenai upah dari daging kurban.
di bulan Bakwa. Yo, awak kan sama tahu mainan pasar dagiang. Orang yang Indo kurban. Kalau kita kurban 28, total kita 9 biasa orang Jawi mengizinkan barang yang bentuk untuk personal. Berat duit 600. Taruhlah 600. Kita bayar kurban 28 itu pada si Jawi 9 600 itu operasional untuk. Kalau waktunya pitih 600 cik Jawi kurban di bulan tambah 10 itu operasional 10 juta 6 juta. Nah 6 juta wajar lah Jawi. Jawi ada pihak sembarang lah Jawi yang kan tak ada kurban lah harus itu mulai. Untuk Jawi kamu makan bersama untuk kering bagi dagiang boleh. Segitunya untuk apa? Memenuhi supaya memang dagiang dia lah dapat kerja. Kok dagiang itu salah satu solusinya Bapak. Tapi ada yang ingin mau sampaikan salah satu tampe mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita Bapak dan Ibu sidang jemaah. Itu di Musalla Al-Hidayah Pasar Padang. Dan itu membuat geger di Padang karena melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sampai diancam masyarakat kalau Kasoromanto kayu kurban Padang Dua Musalla besar tidak keluar orang kurban. Memang awal dia berkurban itu hanya 6 ekor. Hari ini terakhir masih berjalan sudah 12 ekor dari tahun yang lalu. Apa yang mereka kerjakan? Mereka kurban 28 19 bersih kepada kurang yang jauh 600 untuk personal beli ketidian, beli asoy segala macam. Lalu sisanya dia panggil orang rumah potong di orang mengarajuan di Muiko Jawi di tahun depan. Diumpahlah satu kelompok orang itu di anggaran 450 satu orang. Muiko Jawi. Ketua satu Jawi. Sementara personal tadi ada 50. Jadi di Karajuan ada orang rumah potong itu Bapak dari sidang jemaah. Panitianya cuma berdua balapan. Banyak mudah. Tukang tungkai lado, tukang nabiah lado, tukang pisah tulang di daging lado. Barasian lawan buat daging kodi orang tukang potong. Daging lupa. Itu siapa mencang-cang daging. Cuma motong-motong daging kecil ke dimasukkan ke plastik di bagian kekukuan. Beserta disuruh. Suruhannya beserta ibu-ibu, pak-pak masuk ke ruangan luar Karajuan kurban kalian. Karena itulah ibadah wajib sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian. Dan tidak ada kan itu daging. Ada orang yang berkorban ini menciluhan daging. Ruginya di sisi Allah. Bahkan sayurnya sangat ancak di sini. Jadi nama Karajuan yang berkorban. Dia tak sadar lah, tapi yang berkemauan dan berkemampuan. Ada suruh yang masuk ruangan, ditolong panitia agak balik mulut itu. Siswanya peserta kurban yang menonton. Sama paham sila ibu-ibu kalau menonton lagi yang kurban. Aduh, ini nyanya juga sianya. Karena ingin yang terbaik nilainya di sisi Allah seperti hanya Qabil dan Habil ketika disuruh Allah untuk berserta dalam bentuk kurban kepada Allah. Nah, itu di Karajuan dia orang. Musalla Padang Dua. Sehingga yang memotong, yang membagi itu peserta. Barasiah mangkile mangkile tulang Jawi. Tidak ada lain mati. Karena yang mengarahkan orang memotong. Ustaz, tanya Ustaz. Ini Ambo Candi dari tahun ke tahun peserta di bulan tambah Ustaz. Tidak ada yang peserta tu yang ikut dalam menghadapi atau mencacang. Jadi selama kami kerajo dengan gotong royong dengan masyarakat. Seandainya kan ini Ustaz harus diupahkan. Kami bersama kerajo dengan kebiasaan yang dikasih daging kita plastik surang. Saya baru pulang yang panitia yang kerajo Ustaz ya. Apa cara mengantisipasi Ustaz? Inilah diminta setiap yang ikut korban diminta 800 Ustaz. Ustaz ya. Seluruhnya lah diminta segitu. Kata Ustaz, lebihan 100.000 untuk pekerja.
Yang kini masyarakat wah kalau diupah dia tak satu kerajo. Kalau diupah dia nak kerajo loh, kerajo lah cari upah. Pemuda pun seperti itu. Kalau ingin diupah, tak ada asal dan masyarakat di situ. Kalau diupah, apa antisipasi Ustaz? Lima petong siapa apa? Itu perintah, aku perintah benar ya. Nah, saya yang peserta yang motong jari itu orang Ustaz. Masa saya satu sudah saya. Jadi Ambo tadi mengambil contoh dalam artian itu salah satu alternatif. Bukan berarti yang mau menyuruh Nah, itu yang jadi tanda tanya besar. Di satu sisi berbahasa nio bermasyarakat dan Islam. Di sisi lain ketika disampaikan dari Al-Quran dan Sunnah, mubayah mengaku ujian, serahnya yang berbalik. Anak tanya iman. Bukan itu solusi yang kita cari. Sementara ada nabi pakai solusi dalam bentuk nukti nilai kami yang dia bagian dari uang di luar uang atau apapun benda juga boleh asal tidak dari nabi yang berubah. Jadi nabi pun tak menagih upah, cuma jangan diambil dari daging hanya sekedar itu nih. Apakah setelah itu awak akan mencari apa dia lah? Kalau tidak daging tak ada masyarakat yang mengajar. Kalau bermasyarakat bukan soal upah daging, cuma bakal ada semuanya. Kalau juga masyarakat dalam gotong royong, jangan sampai upah. Termasuk kantong plastik yang dibawa pulang. Nah itu Ustaz, ini yang terjadi seperti itu Ustaz. Upah Ustaz yang dikemukakan. Bukan sedekah Ustaz, upah itu. Diupah pekerja kau. Ia mengambil bagian dari daging kurban karena ada perbuatan selaku panitia, itu yang disebut. Ya. Kan itu yang disebut upah. Yang salah kalau kita menganggap tidak upah, Ya. tapi setelah dikaji banyak, ditanyalah kepada orang yang dapat daging itu, kalau tidak dapat daging banyak, tentu akan menjadi walau ada daging. Ini yang jadi masalah. Tak mau dikecilkan upah, tapi pada kenyataannya upah. Maka tidak ada cara yang terbaik kecuali berbuatlah bersama. Di padang luar itu sampai di titik bapak dan ibu dan bertengkar antara pemuda. Kalau padang luar kepada dia kaum muda dan yang berubah, kaum tua yang ada. Kalau sekarang kita kaum tua yang ada, kaum pemuda yang sermai. Akhirnya, yo untuk berubah itu butuh waktu, butuh proses, butuh mengaji, butuh tambah tahu. Karena mereka Ustaz bukan tak mau berubah Ustaz, karena waktu dah mepet. Ya, Kenapa tak sebelum-belumnya dikatakan seperti itu? Yang mencari jawi kan Ambo Ustaz. Acak dia tahu seperti itu lah. Iko waktu harus rasa awak korban Ustaz. Ini coba Ustaz fikir caranya. sama bu. Mencari jalan keluar. Ini dicari jalan keluar. Minta ke orang lain di rantau, minta. Bang minta yang kan di rantau. Oh, aku panitia lo gua minta. Aku bumas kan naik bumas, ya kan naik kami go. Untuk bumas itu piti sudah mikir kan. Masyarakat kan nak minta. Jadi itulah itu. Nyewa itu indah kecil kan. Jadi menghilangkan apa itu baca, yang sedekah itu baca namanya. Atau panitia siapa yang tiba dia apa biasanya untuk apa? Selain dari kata atau rumah tangga, kan itu tetap awak jatahkan. Saya di praktek lagi lain sampai kan. Terus yang nanti boy kami apa nya pingin lagi nih awak. Jadi walaupun orang dari bukit dari apa tetap kami yakin. Ya mungkin itulah yang bisa dikerjakan untuk tahun. Yes. Jadi yang antusias yang bawa lah. Termasuk juga dalam panitia yang berkarajo. Yang karajo kok orang datang pun walaupun dia tidak warga dari sana tiga lah. Jadi kalau kita sampai situ kita temunya yang bisa menghilangkan kok kamu dibicarakanlah setelah kurban kerja.
Syaratnya begitu Ustaz. Tapi kalau kini yo bahan namanya hari barake karajo ka di rumah orang banyak si buang sekali. Bukan di satu sisi ya. Kalau di rumah nilai ekonominya enggak boleh Ustaz. Ya betul. Kalau di rumah Kalau orang itu enggak dia lah. meminta Lah siap yang dia itu ikut mangan tapi bantu nak kerja wak aja. Itu ini nilai ekonominya itu enggak boleh Ustaz. Cuma boleh bergotong royong mengambil pulau pulang dari bagian kurban. Kayak pula jadi permasalahan. Tapi kalau yang kecil Ustaz tadi berdua. Biasanya yang berkorban tuh yang berkorban tuh yang Jadi, kerajo. supaya panitia yang kini bobo, bapak-bapak yang berkorban, tidak pasti pegang atau peserta yang memutuskan. Itu mulailah dari si peserta korban pun ikut terjun. Jadi dua sisi yang awak ini panitia nanti bisa merubah cara yang peserta korban mau terlibat untuk bekerja di sini. Mudah-mudahan ada hasil kerjasama itu atau perkembangan. Sebab kalau kita dibaca ada seperti bola-bola sampai dibaca sampai dari rumah ini juga jadi kendala. Ya, dan bapak panitia kerjakanlah kurban ini. Kemudian yang kedua, Tidak bisa bang. yang si peserta mulai ikutlah kita melaksanakan kurban. Apabila raya bisa tidak mengkais, apabila raya bisa ikut masuk ke dalam kepanitiaan satu cacah-cacah suan dalam sesuai. Kemudian di waktu pembagian kok sialan ketiga satu orang membagi ke masyarakat serta ikut kita terlibat. Bukan kami mah juga orang yang video tidak jauh itu jauh ada tak tinggal ada kampung maka ikutlah untuk melaksanakan kurban tersebut. Nah, kemudian itu evaluasi direncanakan rencana tahun tersebut. Nah, karena menghadang di waktu dan seketik ambok dan itu mengambok kau merasa lama, kau merasa berubah, perselisihan. Padahal makna kurban apa itu tadi? Baribaya kamu kurban, wadah mendapatkan diri ke Allah. Tapi kerja basi kau akan berjawab. Cuma perbaikan itu apa dan itu tak bisa sekali dua kali bansuan. Kami pada awal itu Bapak dan Ibu punya 10 ya tahun 1938 Pasiraan Mukubalai panitia dia namun lalu sombong kita yang bisa Bapak dan Ibu sedang karena di belakang tangan ini alun-alun ya 1 kilo alun-alun macam-macam pekerjaan sampai ini dibahas oleh kerapatan adat nagari kok dikembalikan silah kurban di Padang Dua dengan kurban di pasukan masing-masing. Wasobok potong loyongnya, wasobok kalau sama tidak akan ada orang kemamadian lagi yang pasukan curang. Tapi kalau lawan campur atau yang panitia, us kumbang sinan silaya lawan kumpul orang solat, di sini nilai lagi. Tapi tidak bisa lo berubah tahu. Batulah ansur dicari jalan wasoboknya, mana bisa diubah itu ansur berubah. Begitulah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya mengambil kesimpulan malam Ustaz. Kalau mau membacanya dari kesimpulan malam, 1 itu berkurban, 2 peserta mulai ikut melibatkan diri dalam pelaksanaan kurban. Yang ketiga, kok kada upah banyaklah muncul permasalahan atas singgungan, bahkan mungkin bisa ditinggal orang pelaksanaan kurban oleh panitia. Maka bungkuslah daging sebanyak ukun. Imanan balagiah dengan daging tersebut. Ada nak membawa pulang bawalah. Hendak nio atas kesadarannya, hendaknya bawa biarlah. Kalau disuruh kalau kita bicarakan yang terbaik untuk jadi ada daging peran itu.
itulah yang bisa disampaikan oleh itulah dari tamunya Rasulullah. Peserta kurban mulai ikut berkurban dengan pelaksanaan kurban tersebut terjulah tidak mengemukan dari buku nampil menjadi masuklah ke dalam kawasan yang tak selesai dari yang berkuasa dari bilang terjulah kemudian berganti kok bagi lulah satu kurban supaya terasa alikolah dari mulai kemudian berkenaan dengan upah yang dianggap dari daging kurban tersebut maka bisa belum untuk basi hari untuk hal tersebut diganti lebih kesejuang murah tidak ganti lebih baik pololah kondisinya maka duelah kupon sebanyak masyarakat lalu kupon yang beredar dibungkus sesuai dengan jumlah yang ada bara sesuatu bagi yang minum bawalah gula bagi yang tak minum itulah kesadarannya kemudian baat tahun disuap itulah yang kasih evaluasi secapeknya prolepek bisa lapek kurban pelaksanaan mudah-mudahan itu salah satu ikhtiar waktu kurban karena Allah tu tak ingin yang suami patang itu besok berdiri tak bisa seperti itu ada waktu-waktu yang dia harus berusaha untuk memulainya itu mungkin salah satu ikhtiar waktu kurban. Ini Bapak dan Ibu sidang jamaah dulu juga saya Ustaz Dede Risiko hadir jamaah, hadir pemuda itulah kemajuan jemaah. Dulu mah ada membahas beliau para mereka. Tapi dua waktu ini membahas hadis Rasulullah SAW berarti ada jalan menuju kepada dia. Cuma tak bisa langsung bantuan semua. Alhamdulillah inilah dua awak membahas. Mudah-mudahan di tahun besok ada perbaikan yang bisa kita sepakati. Karena perbaikan kalau tidak dilakukan secara bersama, nanti akan muncul kemudaratan jadi. Gara-gara kurban kok tidak kesapuan maksud baik puasa Ustaz, Ustaz. Yang peserta kurban kok wajibnya membawa daging pulang barang yang peserta. Sepertiga dari bagian daging. Seperti Dan wajib sebenarnya barang. dibagi tujuan. Kalau barang terganti jawi. Jadi itulah itu. Boleh itu di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang hasan dari Imam Bukhari kata Rasulullah SAW, man ba'a jildahu agak keras Rasulullah SAW melarang. Siapa yang membuat kulit dari hewan kurban la ubadiyalah, tidak ada kurban bagi yang baik, ghairu maqbulah, tidak diterima. Jadi panitia tadi kan wakil dari peserta. Yang dilarang di hadis si peserta membuat kulit kurban. Karena si peserta mewakilkan. Karena peserta mewakilkan kepada panitia, berarti panitia bertindak seperti halnya si peserta. Jadi panitia menjual daging kurban la ubadiyatalah dan efek nanti kurbannya tidak tinggi. Dua Ustaz pemilihan kurban kulit kurban. Bapak dan Ibu sidang jamaah supakailah siapa yang hadiah kulit dari hewan kurban. Barang kulit wa Ustaz 2 kulit dari 10 orang si penerima. Lalu si penerima ini kita sampaikan kepada dia, ibu ada jatah kulit ini kah ibu ambil tadi jual minyak pandai menggilui kulit baik, berarti ibu jual jual selah maka kita di saat itu bukan menjual atas peserta tapi menjual kepada orang yang sudah mendapatkan. Silakan panitia berjual tapi akan dulu sama si penerima. Tadi dia tadi jual, ada punya kulit aneh. Tadi dia tadi jual, ambil jual, pandai mau mengambil kulit. Oke, berarti kami jualnya, itu uangnya kami kasih. Jadi ala doa selamat Bapak.
Tapi yang selama kan panitia yang menjual itu lagi. Ketika menjual tanpa ada akad sama si penerima, di situnya bertindak seperti halnya si peserta yang menjual. Jadi ada jalan yang namanya. Agama aku nggak aku. Ada jalan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin awak yang ringan-ringan. Cuma awak semua kesulitan. Jadi boleh panitia menjual dengan catatan sudah terangkat dengan si penerima. Penerima kemudian jual sudah tahu kami menjual. Aku dijual lalu kita bagian sedekah dalam bentuk uang hasil jual. Akad kulit itu atau orang salah saya kulit misalnya atau yang itu masuk agak karena dulu kan dia jadi masuk agak ya, jadi sebaiknya setelah pelaksanaan penelitian tersebut. Jadi lah nampak kulit sebuah air bola orang tipu tempat yang kawan dia adalah kalau bisa di orang yang beli ya mungkin disuap bisa diangkatkan sebelum juga boleh. Tapi orangnya yang datang, orangnya kilo, kemudian pembicaan tadi ambil dengan catatan memang jumlah sapinya tak pasti, jumlah sapi tak pasti penerima. Kalau jadi barang, itulah mungkin ibu dan bapak hadirin mudah-mudahan apa kata Allah dalam Al-Quran? Baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? La yanalullahu luhummaha wa la dima'uha. Tidak daging yang sehingga orang yang mengejar daging yang pertama dari jauh yang dibantai kurang berapa? Tidak itu pak. Menjauhinan karpet limo tak rusak kalau yang besar. Jawabannya ya, layana yang sampai kau ini ada yang itu. Aku bersiap. Ini itu berubah. Kau jauh yang mana sarahna? Pokoknya perlu disampaikan tuh. Indah Kadang-kadang baik. saya yang cewek tidak satu korban Ustaz. Yang satu korban apa Ustaz? Jadi awak yang itu Bapak dan Ibu awak yang itu di Nusantara Satu yang kalau dia yang beserta ya. Yang satunya Ustaz. Ayo ya. Kalau dia yang beserta masyarakat doa. Jadilah diadu panitia beserta di orang kesatuan sendiri. Jadi insya Allah dari hewan kurban yang pertama yang diambil untuk masak bagian bersama itu tidak akan berkurang. Karena tak ada yang dilarang itu yang sampai Allah tapi ingatnya bukan saya. Dan bersyukur itu bagian dari sedekah bahkan masakan lain. Pasti orang makan kan? Aluk tentu lolai daging yang pertama disembelih kemudian dimasak itu lebih kurang balonnya dari daging yang kemudian. Saya tahu daging yang kemudian kan tak masuk ke dalam bagian yang masak. Yang orang dikupon. Kurang yang dikupon pun tak masak itu. Iya, ada yang kalau sampai kesian kau pencuk. Kalau ada sore daging yang dulu hanya dua kurang lain. Air putih yang perlu je. Jadi bukan berarti daging yang pertama diambil untuk masak berkurang kurban karena
yang sampai ke Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi niat kita akan Allah SWT. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan dalam hal itu dengan simpulan satu ayat. Ibu bicara tadi bahwa apa kurban tenamu almarhum ikhtilaf ulama, ada yang menyebutkan sampai, pada hakikatnya sampai Bapak dan Ibu sidang jemaah. Tapi yang lebih kuat pendapatnya karena kurban hanya bagi orang yang hidup, kecuali orang yang meninggal itu berwasiat. Aku lah kaya jiwa, aku kok meninggal menjelang kaya jiwa, aku tetap berkurban. Tapi berwasiat untuk berkurban, jadi namanya almarhum karena dia berwasiat. Yang kedua dia bernazar berkurban. Ada nyusari bernazar, kalau lulusnya, kalau suksesnya, dia akan satu kurban. Kemudian meninggal, wajib awak untuk berkurban. Nah, lalu orang yang tidak berwasiat, orang tak bernazar, mulah meninggal, awak ingin sampai pahalanya kenyo, makanya waktu di namanya dan wayar khusus untuk kurban sampai, sebagian ulama bilang sampai. Tapi yang lebih kuat adalah cukup kita saja yang berkurban. Awak berkurban, awak niatan untuk siasat keluarga nanti sampai insyaallah pahala. Dan Nabi SAW ketika dia menyembelih berkurban, apa kata Nabi? Ya Rabbi hadza minka wa ilaika fataqabbalni wa li ahli. Ya Allah, ini darimu, untukmu aku sembelih, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Kalau keluargaku ada yang kurban begini-begini. Jadi boleh keduanya. Tapi yang lebih afdal itu berkurban, itu niatkan untuk keluarga yang sudah meninggal sampai tidak harus almarhum dulu yang bikin. Tapi kok Ioni itu masih ada pendapat. Karena kurban tersebut untuk diberikan oleh mentang-mentang kurban yang mati yang dikurbankan, apa yang jadi pulang maka ada lagi Pak. Ini sama dengan kewajiban kita selaku orang hidup ya berkurban. Untuk orang yang mati berkurban dan mengkhususkan pembayaran kan dua ulama. Yang paling kuat adalah cukup yang hidup berkurban niatkan jihad. Tapi kalau mau juga berkurban bersama yang mati bayarkan khusus, masih ada ulama yang menyampaikan diterima meskipun lemah pendapat. Tapi termasuk bagian ulama. Nah, lalu ketika memilih antara berkorban untuk almarhum atau membantu yang lain, maka sesungguhnya membantu itu lebih utama karena awak sendiri kan berkorban. Awak niatkanlah untuk yang sudah tidak ada dari keluarga awak. Bagian dari uang itu yang lain kok sedekahkan dan niatkan untuk keluarga yang sudah. Itu mungkin lebih baik. Kurban dikerjakan, membantu orang lain dalam hal kebutuhannya terkerjakan. Karena orang yang membutuhkan itu di saat itu dia tak membutuhkan lagi yang lain, tapi membutuhkan yang lebih dari sekedar dari yang lain. Nah, yang itu bagian kebutuhan lagi yang pasti keluar berbutuhan. Maka ada dua ibadah yang dijalankan dengan ambil keputusan. Sedangkan orang lain membantu hidupannya dan berbutuhan pun dan tinggal orang. Ada lagi. Jadi itulah mungkin yang bisa kita simpulkan malam ini. Adapun perbaikan-perbaikan ke depan selepas ini mari kita bicarakan. Kita cari jalan hidup. Kemudian untuk kurban yang sudah dekat hari yang kita laksanakan kurban, mulai saat ini kurban besok ikutlah peserta mengambil
mengambil bagian dalam pelaksanaan kurban tersebut. Jadi tidak harus sama panitia. Tidak dulu panitia yang teman ibu, ayo tolong lagi dari awal. Tapi hadir di situ saat tolong motong mana bisa di kerajaan, di situ mungkin bagian dari itulah kurban. Kemudian setengah upah yang jadi perdebatan malam hari ini mungkin yang bisa kerajaan adalah yang gue lakukan sebanyak yang ada dibagilah sesuai dengan bagian target di hari H. Siswa dan bagian dari yang ada tanpa dispesialkan beda timbangannya. Bila taklah saya bagian saya tidak terima silakan pulang. Mungkin begitu lebih baik. Karena kasih tarik waktu lupa kemudian mengatakan haram. Apa muncullah pertentangan dan akan ada negara yang lebih besar. Mungkin saya dia korban sudah. Apa ada yang sidang dengan mudah-mudahan hadirnya malam udahlah membahas, berkomunikasi, berdiskusi adalah bagian dari ikhtiar ingin ada perubahan dan diterima kurban sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Cuma terkadang ada hal-hal yang awak harus beralah dengan kondisi. Di situlah mungkin. Di situ bertahap kita melaksanakan. Dia hadang saya mengkasihnya elok, dia hadang saya bisa jadi bawalia itu jadilah elok. Jadi kita pakailah kondisi awak sesuai dengan keadaan. Tapi dari pelaksanaan kurban hari kita bicara bahas pelaksanaan di suara. Demikian saja Bapak dan